Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu lalu. Saya memilih salah satu wisata di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Pagar Alam. Sejarah Kota Pagar Alam di masa lalu sempat disebut dengan nama Pasema. Nama Pasema yang kini dikenal sebetulnya adalah lebih karena kesalahan pengucapan orang Belanda. Demikian menurut Muhammad Saman, seorang budayawan dan sesepuh Besema. Adapun pengucapan yang benar adalah Besema, sebagaimana masih digunakan oleh penduduk yang bermukim di Kota Pagar Alam, yaitu suku Besema, yang sering disebut juga sebagai suku yang suka damai tetapi juga suka perang. Adalah suku yang penting yang terdapat di Sumatera Selatan. Nah, geografi Kota Pagar Alam secara geografis terletak pada posisi 415 derajat lintang selatan dan 103,15 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah 687,97 km persegi dan terletak kurang lebih 298 km dari Kota Palembang, serta berjarak 60 km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kependudukan, jumlah penduduk Kota Pagar Alam yaitu 189.761 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 199 jiwa per kilometer persegi. Budaya, salah satu budaya yang ada di Pagar Alam adalah rumah bagi, tepatnya di Desa Tegurwangi, kaki Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Di tengah sawah yang sedang menguning, berdiri tegak rumah adat masyarakat, Besema yang biasa dikenal dengan nama Guma Bagi atau rumah bagi. Rumah ini memiliki ciri khas ada pada atapnya yang meruncing sebagai tanduk. Dilihat dari bentuk atapnya, rumah bagi hampir sama dengan rumah adat Minang atau Toraja. Satu yang membedakannya adalah atap rumah bagi tidak terlalu runcing dan terbuat dari ijuk atau serabut pohon aren dengan kerangkanya yang terbuat dari bambu. Destinasi di Kota Pagar Alam, hampir semua objek wisata Pagar Alam memiliki keindahan pegunungan dan perkebunan yang asri. Hal ini tentunya mengundang para pengunjung yang sangat tertarik untuk mencari keindahan yang alami. Yang pertama, ada Gunung Dempo yang berlokasi di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dan memiliki ketinggian 3.159 meter dari permukaan laut. Dan yang kedua ada Dempo Park, ketiga Tugu Rimau, dan keempat Danau Merah Rimba Candi, Curug Mangkok, Curug Embun, Curug Tujuh Kenangan, dan Tangga 2001. Untuk atraksi wisatanya di sini ada Arum Jeram, dan kedua wisata budayanya ada Rumah Bagi. Wisata minat khususnya ada pendakian ke Gunung Dempo, dan agrowisatanya ada pabrik teh Gunung Dempo. Tart Milk Pagar Alam. Di sini ada teh kotak khas Pagar Alam, teh hijau, dan di sini ada kopi robusta khas Pagar Alam. Dan di sini ada yang paling sering disebut sebagai Tugu Rimau. Untuk amenitas dan fasilitas, ada tempat parkir, hotel, toilet, musola, pusat oleh-oleh, transportasi, restoran, villa, rumah makan, dan sarana rekreasi. Pemasaran wisata. Kota Pagar Alam merupakan salah satu contoh dari banyaknya potensi wilayah pariwisata di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai kota yang memiliki tujuan wisata unggulan, pemerintah Kota Pagar Alam pada tahun 2013 telah membuat konsep city branding yang kemudian diberlakukan pada 2014 melalui peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata. City branding ini dibuat karena Kota Pagar Alam menyadari betapa pentingnya city branding dalam mempromosikan wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah wisata lainnya. Selain itu, city branding ini juga diharapkan mampu menarik para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal,
untuk berkunjung ke kota ini. Kota Pagar Alam yang memiliki objek wisata yang beragam serta keunikan yang luar biasa, seperti wisata alam, wisata minat khusus, wisata sejarah, dan agrowisata, mengambil city branding dengan tagline "The Beauty of South Sumatra". Kota Pagar Alam memposisikan dirinya sebagai tujuan-tujuan wisata yang menggambarkan keindahan dari Sumatera Selatan. Dengan adanya city branding tersebut diharapkan akan mampu menarik minat berkunjung wisatawan ke Kota Pagar Alam. Untuk aksesibilitas, untuk menuju Kota Pagar Alam ini kita bisa menggunakan beberapa alternatif perjalanan. Itu tergantung dengan keinginan diri kita masing-masing. Berikut ada beberapa akses yang dapat digunakan menuju Kota Pagar Alam. Yang pertama, kita bisa menaiki bis. Yang kedua, kita bisa naik pesawat. Dan yang ketiga, kita bisa naik kapal laut. Jumlah kunjungan di Kota Pagar Alam. Jumlah kunjungan pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 162 wisatawan, sedangkan wisatawan Nusantara dan lokal mencapai 256.802 wisatawan. Jadi total keseluruhannya mencapai 256,964. Untuk kuliner khas Pagar Alam di sini ada pindang kuah besema. Nah, pindang kuah besema ini merupakan salah satu kuliner favorit di Kota Pagar Alam. Kuliner ini menjadi daya tarik pendatang dari luar kota sampai luar negeri. Kuliner khas Pagar Alam ini terbuat dari ikan segar yang dipanen langsung dari Sungai Musi. Dan yang kedua ada kelicuk. Kelicuk ini salah satu jajanan khas Pagar Alam yang paling diincar oleh para wisatawan. Dulunya kelicuk ini sering kali menjadi hantaran saat acara pernikahan. Namun seiring berjalan waktu, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga ada tekwan khas Besema. Tekwan ini merupakan jajanan yang menyerupai cilok, perbedaannya yaitu tekwan ini disiram dengan menggunakan kuah. Kuah pada tekwan memiliki rasa yang khas dengan kaldu yang gurih dan nikmat. Nah, untuk harganya satu porsinya hanya 8.000. Dan yang terakhir ada gunjing. Gunjing ini merupakan makanan khas yang dari Kota Pagar Alam. Gunjing ini terbuat dari kelapa, air kelapa, dan garam. Gunjing ini biasa dinikmati sebagai makanan ringan. Teknologi yang diterapkan. Di era digital, masyarakat cenderung bergantung dengan internet untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi potensi besar bagi pemerintah, daerah, dan pengelola tempat wisata untuk mengoptimalkan wisata sejarah. Bila selama ini objek wisata sejarah dianggap membosankan, maka sebaiknya pemerintah daerah dan pengelola perlu melakukan terobosan baru, terutama bila ingin menjadikan potensi wisata sejarah sebagai program unggulan wisata. Terobosan ini diperlukan karena pengunjung membutuhkan pengalaman yang berbeda, tidak membosankan, yaitu pengalaman yang menarik dan spesial. Pendapat saya, hampir semua objek wisata di Kota Pagar Alam ini memiliki keindahan pegunungan dan perkebunan teh yang masih asri. Hal ini juga tentunya mengundang para pengunjung yang sangat tertarik untuk mencari keindahan yang alami. Untuk kesimpulannya, Pagar Alam ini merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2001. Pagar Alam ini juga disebut sebagai Kota Bunga dan Kota Perjuangan. Dan Pagar Alam ini mempunyai banyak tempat wisata dan beberapa kuliner khas Pagar Alam. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.